Halo guys, ini dia Toyota Land Cruiser yang VXR HEV. Jadi ini tipe baru ya, melengkapi yang varian diesel. Tetap ada dua varian ya, ada yang VXR sama yang GA Sport. Untuk yang varian VXR ini harganya 2.716 juta on the road Jakarta. Kuncinya kayak gini ya, dia smart key. Kalau kita kunci, spionnya auto folding. Ketika di unlock, auto folding bakal terbuka ketika di unlock. Ada welcome light-nya. Bisa juga untuk buka bagasi belakang kayak gini. Kayak gini ya. Tuh. Kalau kita tutup lagi, tuh ya, bagasi bakal nutup secara otomatis. Untuk detail-detail headlamp-nya sama ya, misalnya sequential. Ini lampu temanya 3 bilah LED projector. Fog lamp situ LED ya. Misalnya sequential, ada headlamp washer. Grillnya kayak gini ya, 4 bilah silver dengan logo triple ellipse. Ada kamera 360 bagian depan. Kondensator lengkap banget ya, 4 titik kayak gini. Velgnya Dunlop Grand Track AT30 Touring dengan profil ban 265-55R20. Untuk finishingnya sama ya, gak metal kayak di yang diesel. Situ udah full step, ini belum HEV-nya. Saya di sini spionnya chrome, window line-nya situnya chrome. Ada talang air dengan roof rail ya, sekaligus sunroof. Ada dashcam juga sama TSS. Handle sini model tarik, tapi sininya chrome dengan akses smart key model sentuh kayak gini. Nih ya. Nih ya, kayak gini. Untuk door trimnya sama ya, finishingnya warnanya gelap. Di sini bahannya soft touch, door handle sini chrome. Memorinya 3 slot, power window-nya all auto ya, baik buka maupun tutup. Di sini ada window lock, ini central lock, electric mirror yang sudah auto folding. Speakernya JBL juga ya, ada cup holder dan terpocket. Ini silver tank kayak gini, joknya elektrik. Ada pantang reclining, sliding, headgestar kiri kanan dengan lumbar support. LP juga sampai ke kursi ya. Transmisi di sini matic 2 pedal. Untuk buka tangki dari sini, ini kap mesin, ini airbag bagian lutut. Ini stabil control dengan buat matiin fitur radar ya, PKSB. Ini power vector dengan auto high beam. Ada kisi AC, bahannya di sini dia soft touch. Ada kisi AC-nya kayak gitu. Coba kita CC on ya. Nah nih kayak gini. Jadi ketika di kontak on, sebenarnya sama ya, speedometernya kayak gini. Dia full digital. Bisa masuk TLC yang varian diesel ya. Ada 3 settingan. Jadi yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Terus kalau kita tahan, ini juga bisa diganti ya. Nah kayak gini, bisa di custom ya. Ada boot scouts, terus ada blank, ada field economy, navigation, audio, engine touch oil temperature. Ini ada boot scoutnya. Settingannya di sini lengkap ya. Ada message, blank, driving support, ada peta. Terus kalau di kanan ada traction monitor, pitch and roll, auxiliary gauge, ada blank, driving support, drive info, trip A, trip B, pressure monitor system, traction monitor. Kalau settingannya sama ya, di sini ada adjust meter brightness, ada head up display. Nih ya, jadi kita bisa lihat nih dari sisi kecerahannya, terus naik turunnya. Terus juga ada driving support, rotation, ada pre-collision system, sensor parkir, safe exit assist alert, ini vehicle settings, terus ada meter settings, ini bahasanya lengkap ya. Meter type-nya sama, dia ada 3 ya kayak gini, ada yang digital, ada yang tachometernya aja sama speedometer. Jadi lengkap ya untuk yang LC ini. Terus kalau sini ada meter style-nya. Bisa diganti ya, mau smart, mau casual, atau kalau nggak sporty. Nih ya kayak gini. Tuh, nih ya, bisa di custom sesuai selera kita nih. Terus juga ada dial type, ekonomi, trip A, trip B, dan default settings kayak gini. Nah di sini juga ada ini ya, ada indikator suhu mesin dan jarum tangki. Di kanan sini saklar headlamp yang sudah auto, ada saklar fog lamp depan dan belakang. Ini buat cruise control adaptifnya ya. Yang di kiri sini saklar wiper yang sudah auto, bisa ditutup waktu juga dengan wiper belakang.
Ini steering switch control. Setirnya kayak gini, model 3 palang. Cuma kasusnya nggak nyala ya karena lagi copot setirnya. Airbag yang lengkap sampai ke pilar. Pengaturan sama ya, dia tilt, teleskopik, lengkap kayak gini. Udah dilapis kulit, setirnya kayak gini. Ini panel ya kayak gini visinya. Ada hand grip di pilar as sama speaker JBL-nya. Di sini ada hand grip bagian driver. Sun visors yang lengkap dengan vanity mirror dan lampu ya, lampunya LED dengan card holder. Lampu baca sini dia LED ya, nah, ini kiri kanan. Baca tengahnya kayak gini. Untuk buka sunroofnya kayak gini. Jadi sunroofnya cuma sunroof depan ya, jadi bukan panoramik. Nutupnya sama, tinggal di ini lagi. Di sini tempat kacamata. Spion tengah juga sudah auto dimming. Head unitnya sama kayak di LC yang diesel ya. Jadi monitor besar. Ini ada audio, ada Bluetooth settings, ada trip info, ada current sama history of road customization, ada customize. Lampunya bisa diganti, door control, boarding and exit, powertrain, ada climate, utility, terus ada personal info, ada wifi juga. Ini ada display. Ambientnya bisa diganti ya. Terus juga ada kamera kayak gini. Ada navigation, vehicle customize. Lengkap ya kayak gini. Ini juga ada navigasinya. Ini ya kayak gini. Ini kayak gini. Di setelahnya bisa di full. Ini bisa diatur steering column-nya. Ini drive mode-nya kalau misalkan kita ganti ya dari power, eco, kalau enggak normal. Jadi benar-benar fleksibel ya untuk pengaturan si ininya. Ini dia climate-nya. Utility-nya kayak gini. Volumenya di sini. Ada kisi AC di sininya, kiri kanan. AC-nya lengkap ya. Digital climate control 4 zone ya, karena belakang juga bisa ngatur suhu sendiri. Suhunya paling dingin 18, paling panas 32. Dia ada heater juga. Arah sembornya di sini lengkap ya, dia sampai ke kaca depan untuk front defogger kayak gini. Untuk modenya bisa individual, ada rear defoggernya, sirkulasi udaranya ada di sini, ada eco heat and cool, ada autonya dengan heater seat dan cooler seat, bisa diatur auto juga ya, sesuai kebutuhan kita nih kayak gini. Nih ya. Terus juga ini ada laci penyimpanan, ada view kamera 360-nya, terus juga ada drive mode, ada mode select. Nih ya, bisa diganti nih, mau comfort, eco, normal, sport S, sport plus, custom. Ada MTS juga ya, MTS-nya kayak semacam off-road mode-nya, bisa auto, bisa dirt, bisa sand, bisa mud, dan deep snow kayak gini. Nih ya, tuh, ini lengkap banget untuk mode berkendaranya. Ya, kalau misalkan kita ganti ke eco, ini gak sebenarnya bisa ada beberapa jadi juga ya, jadi mode HEV nih. Ada DAC and crown mode-nya, ada USB ini Type C dengan power outlet, ada slot HDMI dengan USB lagi Type C. Transmisinya matic, ada mode Tronic-nya, dan keseluruhan mobilnya sama ya dengan LC yang VXR, juga ada kamera 360-nya nih. Lengkap juga ya kayak gini. Tuh. Sini juga ada mode Titanic, cuman dia belum ada pada shift aja. Nih ada central differential lock dan ini ada sway lock-nya. Untuk modenya ada H4 dan low 4. Kayak gini. Ini cuma ada dua nih ya modenya. Sudah rem pakai attack dengan auto hold. Terus ke sini ada cup holder dengan wire charging kayak gini. Masih kulit. Ini juga sama ya, ada cool box-nya. Kayak gini, bisa digeser-geser. Begitupun sisi kirinya sama. Joknya kulit warna hitam. Headrestnya adjustable, seatbelt sini dengan high gesture, high grip sini mode dari track. Sun visors yang lengkap dengan vanity mirror, ada lampunya juga dengan card holder, lampunya LED. Ini airbag sisi penumpang depan. Laci di sini soft opening kayak gini, tuh. Dan ini layout dari door trimnya. Jadi kita lihat ke baris keduanya. Baris keduanya sama kayak di depan. Ini dia door trimnya, bahannya kulit ya.
Ada sini jakrum dengan speaker JBL, ada speaker cup holder dan door pocket. Ada juga di bagian pilar B-nya. Nah, duduk di belakang dari LC VXR sama sih, dia lega kayak gini. Space dari 5 jari lebih. Di sini ada pocket bagian driver, ada kisi AC kiri kanan. Terus juga ada arah sumber AC, ada speed fan dan suhu. Sama-sama ada heater dan cool seat ya, dan sama-sama bisa auto baik sisi kiri dan kanan. Ada power outlet dengan USB Type C ya, di sini 2 biji. Sisi penumpang sama, dia ada spare pocketnya. Penggerak 4 roda ya kayak gini, masih ada channel. Serta layout dari dashboard dan door trimnya. Toyota Land Cruiser yang VXR HEV nih ya. Jadi ini melengkapi varian yang diesel. Jadi diesel tetap ada ya. Di belakang sini juga ada lampu baca sudah LED. Yang di belakang sini mode retract lengkap dengan hook. Ada kisi AC juga di situ. Seatbeltnya situ rapi. Headrest 33 adjustable. Ada kombinasi armrest dengan 2 buah cup holder. Pelipatan dia 40-60. Isofix juga joknya. Untuk baris kedua ini nggak bisa sliding ya, ya fix. Headroom baris kedua di sini lega ya, segini 178. Yuk kita dulu ke bagasi belakang sebelum kita lihat bagasi baris ketiga ya. Rem belakang di sini dia sudah cakram. Untuk stok lamp belakang sama ya, dia LED. Ini stanya sequential. Ini fog lamp belakangnya dengan lampu senja kayak gini. Tulisannya VXR, ada tulisannya HEV. Sensor parkir lengkap ya, dia 4 titik. Kamera mundur sini dengan lampu plat nomor yang sudah LED. Untuk buka bagasinya bisa di sini. Nih ya, kayak gini. Dia sudah power back door. Kayak gini. Nah, ini dia space bagasinya ketika kursi ditegakin, besar ya buat sebuah LC. Ini ada storage, terus juga ada AC 220 volt dengan kapasitas 100 watt kayak gini. Coknya sama ya, dia 2 kayak gini. Pelipatannya 50-50 nih. Untuk tosnya sini nih, dia ada di bagian, nah sini nih, tuh. Nah kayak gini ya. Headrestnya manual kayak gini. Jadi kalau ngelipatnya dia udah ini, tapi ini manual. Untuk bagasinya di sini. Nah ini dia desain di belakangnya secara overall Toyota Land Cruiser yang VXR HEV. Nih ya. Jadi ini tipe baru ya, melengkapi yang varian dieselnya. Di belakang sini lengkap dengan rear wiper, rear defogger, hammer stop lamp dan upper spoiler atau ini shark fin kayak gitu, warna putih. Warna body ya. Buka tanknya di sini. Premium unleaded full only. Untuk baris ketiganya di sini aksesnya ya. Sama airbagnya sampai ke sini. Jadi totalnya 10 ya. Akses sama ya, dia water tumble. Cuman ini nggak ada monitor belakang di baris kedua. Di baris ketiganya LC ada ini ya, USB Type C, ada pengaturan iklan kursi, ada cup holder dengan ini mekanisme pelipatan ya, kayak gini nih. Ini untuk yang baris ketiga nih. Nah di belakang sini mode retract dengan kisi AC ya, baris ketiga. Lampu bacanya kayak gini ya, dia udah LED juga. Di baris ketiganya masih lumayan sih, setinggi segini 178. Sama di sini juga handgripnya mode retract, ada kisi AC. Ini tadi ya buat mekanisme pelipatannya. Headrest adjustable kiri kanan dengan pelipatan kursi 50-50. Nah nih bisa di recline yang lebih tegas segini ya, lebih rebas gini. Headroom baris ketiga setting segini tuh mentok ya, setting segini nih. Yuk kita ke depannya. Ini masih manual ya pelipatannya. Sisi penumpang depan sama kayak di driver. Sama-sama joknya sudah menggunakan elektrik. Dia ada pengaturan reclining, ada sliding, register, termasuk Silver Land Cruiser-nya. Serta layout dari dashboardnya secara overall dari penumpang kayak gini, tuh. Tentunya masih CB Jepang ya. Untuk mesinnya dia V33A FTS ya. Itu 3003 cc, dia V6 twin turbo nih. Untuk outputnya ini kalau di total dia adalah 305 kW dengan torsi 650 Nm. Kalau motor listriknya outputnya adalah 36 kW dengan torsi 250
Nm. V35 FTS ya, dia twin turbo. Di sini rong mesin juga sudah dicat, termasuk kap mesin dan sudah ada perdam, sudah hidrolik sisinya kayak gini. Untuk drivernya dia penggerak 4 roda. Oke, udah bikin fisik main Toyota Land Cruiser yang VXR AGV. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa video berikutnya.